tahu ya? Ada orang sudah tahu di saya. Udah tahu ya. Yang apa? Kemarin seminggu tahu. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada saat sore hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik ya, sekalipun hujan di luar, tapi kita bersyukur kita boleh ada. Menaikkan syukur padamu Tuhan. Shalom semuanya, kita untuk bangkit berdiri dan kita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu pada saat sore hari ini. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Naikkan syukur padamu
saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Haleluya. Ya sudah. Gimana ini? Haleluya. Lanjut, Bapak mau lanjut? Siap? Oh, haleluya. Lanjut Pak, ayo Pak. Langsung pujian Pak. Haleluya. Oh, udah langsung aja. Salam saudara, karena memang keterlambatan hujan sekarang ini memang sangat ini ya, indah. Ya, kebetulan baju juga di sini. Jadi saya minta maaf ya, memang pelayanan di sore hari ini saya juga sangat lupa tadi. Jadi sempat tiduran. Ya mari kita mulai, ada gerak apa? Ada satu sobatku. Haleluya. Haleluya, sore hari ini sangat kita kayak kurang kegirangan ya. Karena mungkin ya kita karena dikit ya. Ya haleluya, baru pertama Pak Sutri kok sepi banget. Ya aku rasa juga saudara kalau ada kesaksian di sore hari ini mungkin kami persilakan. Ada mungkin saudara kita yang perlu kesaksian 1 bulan atau minggu ini. Ya mari kita mungkin ada di lokasi atau supaya mungkin kita serahkan kembali ke Pak Gembala dan Ibu Gembala supaya didoakan. Terus saya juga kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya memang badan ini sudah seminggu lebih lah. Sembuh, panas dingin, balik lagi. Terakhir memang batuknya masih sampai tadi tenggorokannya mulai terasa sakit. Tapi saya tetap minum obat siangnya. Ya percayalah pasti.
zamannya COVID pasti kita tadi sudah bagian dari COVID. Ya, tapi percaya pasti Tuhan menyembuhkan. Saya yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Pertama saya bersyukur ya kemarin hari Selasa anak yang pertama kami Wibi bisa menyelesaikan S1-nya. Walaupun memang nggak mudah buat dia. Dari tahun 2021 kan saya juga masih bekerja waktu itu. Jadi 2021 memulainya dia, ya memang dengan kesibukan lah. Tapi memang lewat online masih bisa lah dia pergi. Sampai ada tugas-tugasnya dia bisa menyelesaikan. Yang satu hal yang saya lihat dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah dia ngomong apa-apa, nggak bilang saya capek. Itu yang saya lihat anak ini mulai dari bekerja sampai apapun dia nggak pernah bilang saya capek. Itu yang saya lihat dari anak saya. Padahal kalau kita lihat di 2022 saya kan terakhir itu Desember, terakhir bekerja, nggak bekerja lagi di Desember itu. Jadi waktu itu juga saya tanya ini gimana? Kita jalanin aja. Oke, jadi di saat pokoknya semuanya harus kita diam, hanya tetap kita bilang Tuhan lah yang bekerja di dalamnya. Dan akhirnya dia selesai juga tahun ini. Jadi memang kamu udah buat kami, karena dengan proses kami juga kan itu belum lama dari 17, 18, 19 sampai ke 2021 kan dia juga baru bekerja di 2021. Itu secara keuangan kita juga masih pas-pasan. Memang harus masih harus mau ini. Sampai 2022 saya harus berhenti bekerja. Nah, pokoknya satu hal yang saya tidak lupakan itu buat anak saya, walaupun saya itu yang saya lihat dia tak pernah mengeluh. Mau apapun. Kalau dia pulang mau jam 10, mau jam 12, tidak ada dia bilang saya capek atau apa. Itu yang menguatkan juga kami sebagai orang tua gitu ya. Kita melihat anak kita begitu giginya, walaupun dengan kondisi dia lihat orang tuanya sudah nggak berdaya, tapi dia tetap kuat gitu. Nah, makanya pas kemarin itu dia pas sudah itu, makanya dia foto bertiga itu kenapa dia agak sidung begitu ya? Karena memang dia tahu kondisi orang tuanya. Seharusnya nggak mampu, nggak bisa, tapi bisa dilewati semua. Karena percaya semua karena Tuhan. Jadi semua yang bisa bersyukur, itulah kebaikan Tuhan. Walaupun dalam kondisi seperti apapun, tetap kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita pegang semua jadi Tuhan. Tuhan pasti kerjakan dalam kita. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak kesaksiannya. Mungkin Tuhan akan memberikan semua anak itu kalau memang kembali kepada orang tua ya. Kalau kita sebagai mendidik anak bagus, mungkin anak juga akan terarahkan. Karena sudah banyak saya belajar dari orang-orang yang dulu, orang tuanya selalu dimanjakan anaknya. Tapi ketika dimanjakan dikasih kebebasan semua, apa yang terjadi? Banyak yang narkoba, banyak yang lagi yang hal yang lain, sampai masa depannya termasuk saudara saya juga kakak saya. Sampai ini masalah judi online ini paling memang benar-benar. Teman saya ini sudah punya anak, istrinya orang Sunda, dan kedua orang tuanya dulu nggak pernah ke gereja. Namanya orang Kristen, mengaku Kristen tapi nggak pernah ke gereja. Anaknya dua Islam, bayangkan. Tapi monggo dia saja. Jadi disitulah dikasih peluang. Anaknya kemarin dikasih kebebasan walaupun sudah rumah tangga, selalu dibilang jangan sampai dia sudah besar. Anaknya juga dikatakan jangan. Kemarin dijual orang tuanya, termasuk dijual orang tuanya judi online, digali motor bapaknya, dijual handphone bapaknya, sampai mertuanya juga motornya digali. Bayangkan, yang buat itu siapa? Orang tuanya, mamanya. Itulah memanjakan anak itu jangan sampai sekarang. Itulah menjaga anak musik ini. Pernah saya bilang, sini kasih nasihatnya. Apa kata dia? Nasihat anak. Ya udah, selesai. Kemarin dia minta kerja sama saya anaknya. Anda manusia atau setan? Ngapain kamu minta kerja sama saya gitu? Jadi dalam arti ya kembali kepada kita orang tua. Ya kalau memang kita sebagai mendidik anak untuk benar, ya hasilnya juga benar. Jadi disitulah terima kasih kesaksian. Ada lagi mungkin Bapak?
Oke, silakan. Shalom Bapak dan Ibu. Memang kita sebagai orang tua senantiasa hanya bisa berdoa untuk anak-anak kita ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya selalu mohon bantu doa untuk Joshua anak saya itu mendapatkan pekerjaan, karena memang sudah hampir 1 tahun lah ya dia sudah berusaha cari ke sana ke sini. Saya juga sudah tanya ke sana ke sini, tapi memang baru beberapa bulan, baru bulan-bulan kemarin WP menolong Joshua untuk bekerja bersama-sama dengan WP. Saya sungguh berterima kasih, dan pernah saya bilang juga kalau memang sudah ada pekerjaan dan selalu ada datang lagi tawaran pekerjaan yang lain ya. Entah bagaimana, memang sudah lama di follow up untuk anak cici saya ya yang seumur sama Joshua itu, dan baru kemarin itu ada jawaban kalau Joshua itu ditawari, maksudnya untuk mencoba wawancara, tes, interview, terus apa ya, tes psikotes ya di setup gitu. Secara manusia saya ragunya gini, ini anak kan biasanya main yang bengkel-bengkel kotor gitu ya. Dan kita tahu kalau biasa itu harus main komputer gitu kan. Secara ini boleh dibilang fisik berlawanan dengan mikir gitu ya. Saya nggak pernah memaksa dia gitu. Pada saat dia menjawab, "Iya mau mami," karena saya pertamanya sudah jawab ke cici saya bilang, kayaknya nggak mau lah cici, dia bukan bidangnya dia. Saya bilang gitu, kayaknya nggak cocok. Mungkin dia nggak cocok di situ gitu. Tapi nggak taunya di luar daripada pemikiran saya dia mau gitu kan. Terus saya cuma bilang, yakin Jo? Ya dicoba dulu lah mam, kata dia. Oh ya udah, berdoa deh, saya bilang. Ternyata setelah mengikuti tes ke-1, ke-2, terus psikotes gitu ya, yang saya dengar dari anak cici saya itu orang-orang 3 kali dia 5 kali ikut psikotes, karena memang mungkin dia belum pernah gitu. Dia belum pernah mengikuti suatu tes yang seperti itu gitu ya. Tapi itulah mujizatnya Tuhan. Bosnya itu selalu konfirm ke ponakan saya yang namanya Hagai itu. Dia bilang, gimana nih Hagai, diterima atau enggak gitu. Karena mungkin kelihatan dari cara Joshua menjawab gitu ya. Kalau psikotes saya juga nggak pernah tahu, karena saya juga nggak pernah ngikutin gitu ya. Akhirnya direkomendasikanlah sama si Hagai ini, dan mujizat Tuhan itu saya boleh rasakan diterima gitu ya, diterima, dan sudah 2 minggu ini dia bekerja. Saya melihat meskipun jauh dalam perjalanan dia bolak-balik Jakarta Tangerang, tapi saya lihat dia ada kegigihan gitu ya. Saya dengar kemarin itu hampir dia menyerah, karena mungkin memang nggak sanggup. Bukan mencari nasabah, tapi dia harus menginput data. Tapi ditarget, saya juga nggak ngerti cara kerjanya. Dia nggak ngomong apa-apa sama saya, tapi cici saya kasih saya bocoran. Dia bilang kayaknya Joshua itu mau nyerah gitu. Tapi dia dapat masukan lah dari Hagai itu. Dia bilang dulu Hagai juga seperti itu, sampai nangis-nangis, sampai sepertinya itu nggak mampu. Padahal disiplin ilmunya pakai, maksudnya dia psikolog gitu ya, agak-agak mendekati untuk di belakang meja harus pakai komputer apa. Sedangkan Joshua selama ini kan kita tahu semua dia mainnya kotor-kotornya dia di bengkel. Memang itu panggilan hati dia di situ ya. Tapi begitu dia pulang, saya tanya, saya bilang, Jo gimana kerjaannya? Ya sama kata dia. Terus karena saya sudah dapat bocoran dari cici saya bilang, Jo jangan dipaksa ya. Kalau memang rasanya nggak di situ, nggak mampu, nggak apa-apa, daripada stres saya bilang.
Enggak lah Mang, kata dia. Bisa nggak bisa, Dede harus bertahan, kata dia gitu. Saya sedikit terharu gitu, ini anak udah gimana ya, mau berjuang sampai segitunya gitu ya. Karena dia juga mikir untuk cari pekerjaan itu susah gitu kan. Dan ini BCA ini kan kita tahu semua suatu perusahaan yang baik gitu. Jadi saya hanya pas di hari pertama itu pergi kerja itu saya doain dia, saya bilang Tuhan yang kasih hikmat. Karena saya tahu Tuhan tidak akan memberikan yang di luar daripada kemampuan dia. Saya hanya dapat doa nggak tahu ke depannya bagaimana, karena baru 2 minggu dia bekerja. Saya terus sama papinya itu nggak berhenti berdoa untuk dia. Kalau memang dia bisa terus berjuang dan Tuhan kasih hikmat untuk dia memang menekuni bidang ini, ya saya hanya bisa menyerahkan sama Tuhan. Saya tidak memaksakan, tapi saya percaya ini suatu pembelajaran bagi diri dia. Karena saya lihat dia rapi gitu ya dibandingin biasanya gitu kan. Sampai terakhir kali itu yang dia kena mesin itu luar biasa. Saya berpikir ada Tuhan, sampai ponakan saya itu ngomong ke maminya, Mami, bilangin dong sama Ibu Lili, katanya, kenapa sih si Jojo itu dikasih kerja seperti itu, kata dia. Terus saya bilang, nah emang itu bidang dia di situ mesin, kan memang dia kuliahnya di mesin, bukan yang mau dia di situ, memang bidangnya gitu, enggak lah katanya. Biar bagaimanapun katanya Hagai belain supaya justru masuk. Nah, kalau bagi saya pribadi ini mau mujizat gitu ya, karena di luar dari ekspektasi saya. Karena bukan saya meragukan kemampuan anak saya, bukan, tapi memang selama ini bukan bidangnya dia di situ. Tapi itulah Tuhan bisa memberikan hikmat yang luar biasa. Dan saya berhutang terima kasih untuk semua jemaat di sini, juga Bapak dan Ibu Gembala. Saya percaya tidak henti-hentinya untuk membantu Joshua di dalam mencari pekerjaan, dan kedepannya juga saya terus menyerahkan sama Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lili memberikan kesaksian di sore hari ini, dan Tuhan mendengar supaya setiap kita di sini apapun keluhan kita Tuhan pasti memberikan. Ada lagi kesaksian? Kamu mah kesaksian enggak? Jadi saya juga bersaksi pernah dulu baru mujizat selalu, dalam arti mujizatnya gini kesaksian saya ini. Pernah waktu saya sakit di rumah sakit. Jadi kalau memang benar-benar kita meminta tolong dengan Tuhan dan selalu kita di kaki Tuhan, kami berdoa sama istri. Waktu saya kayaknya nggak ada harapan karena memang udah kami ketakutan, asam lambung, udah sakit gitu. Tapi ketika dalam hati, kenapa nggak tahu saya nggak kuat lagi, loh kok kenapa nggak kuat? Ya saya gimana? Mungkin mertua saya ini terlalu banyak makan daging, namanya orang kampung ya, pesta, ya mungkin nggak sesuai dengan lambungnya lagi. Jadi ketika itu saya berdoa dengan Tuhan, mari kita berdoa ulang-ulang. Jadi doa saya ini, saya paksa Tuhan, besok pagi mertua saya akan pulang. Saya tidak mau tahu. Tuhan memberikan kesembuhan mertua saya ini, supaya tidak beban bagi mertua saya. Jam 10 pulang. Aman, terima kasih ya doanya, saya udah pulang. Loh, kenapa? Udah sehat katanya. Dalam arti di situ saya sama Tuhan, ya selalu saya mengeluh sama Tuhan itu ketika saya serius berdoa. Siapapun nggak pernah saya malu berdoa, termasuk si Rudi itu. Setiap dia sakit dulu, selalu saya bertahan dengan dia. Tapi saya tanya terakhir, gerejamu apa sih? Kamu Islam atau Kristen atau Buddha? Selalu mengatakan Kristen di depan saya, di depan orang selalu Islam, di depan sangat selalu Buddha. Jadi nggak jelas kawan itu. Tapi saya doain untuk Bapak selalu didoakan. Ya udah, kalau mau mati aja bisa. Selalu saya doain dia. Makanya dia itu ibaratnya ya gimana ya? Yang kemarin saya sama pendeta itu, saya sangat bangga. Dia lagi datang ya itulah suatu mujizat Tuhan dibilangin. Makanya saya bilang, kamu datang siang-siang sore-sore, kamu nggak kerja.
dalam arti ke gereja atau gimana, ya sholat atau gimana. Saya lalu pikirannya ke Kalimantan, yang apa? Yang gereja di Kalimantan apa? Yang di gereja itu, nah selalu bahasa itu. Ngapain? Sampai istrinya juga sampai itu kesaksian. Dan kedua, saya juga minta maaf dengan gereja ini ya, karena saya tidak banyak memberikan. Karena saya tidak kuliah. Ini istri saya Desember sudah. Stipend tahun depan harus skripsi. Selalu mengatakan duit. Jadi kalau anak saya dikatakan duit, pasti di saya puyeng. Udah ketergantungan Tuhan. Jadi selalu kami berdua sama sekali. Jadi makan aja kami syukur sekarang itu. Karena untuk mau nutupin uang kuliah anak ini, apalagi sisi lagi ngambil kuliah lagi 2. Jadi saya juga Tuhan, apakah saya bisa lolos orang ini kuliah? Sedangkan keadaan saya mendapatkan, memang sih saya punya gaji juga dari perusahaan juga, tapi kan nggak sesuai. Sedangkan makan sehari-hari aja atau sehari-hari kita udah kayak belabakan. Tapi Tuhan sangat baik, selalu memberikan yang terbaik. Dan kedua juga istri saya memang puji Tuhan sudah lulus dan sudah mendapatkan, sebenarnya udah dapat ijazah, cuma disudahnya Desember. Nah ini lagi dia lagi nanti ke Bandung, di Bandung disudahnya. Jadi memikir lagi saya di situ, mertua saya dipaksa kami pulang Desember ini. Pulang dulu, ada yang perlu saya kasih sama kalian. Maksudnya mungkin pembagian harta atau apa nggak tahu lah. Tapi kami nggak mengharapkan harta yang di kampung itu. Sedangkan kami aja di sini ya bersyukurlah bisa hidup, bisa sekolah anak-anaknya. Tapi mertua saya sangat membantu, tapi diharapkan. Ya saya memohon doa juga dengan Gembala didoakan supaya dalam arti apapun rencana dan cita-cita saya juga ya sangat dikabulkan oleh Tuhan ya, karena memang selalu kami bersandar dengan Tuhan. Makanya saya tidak pernah memberikan apa yang di gereja ini, tapi saya selalu ketika saya naik di atas motor, Tuhan berikanlah supaya dapat saya rezeki, ada rencana-rencana yang baik. Tapi nggak pernah dalam hati menjawabnya, mungkin ya suatu saat ya. Tapi saya juga sangat ya, ini jujur aja saya memang curhat hari ini juga. Ya memang keluarga saya juga malu saya gereja ini, apapun nggak pernah saya berikan selama ini. Karena memang keadaan ekonomi sekarang ini sangat susah itu. Dan kedua juga saya juga berusaha untuk outsourcing. Kemarin saya udah kenal oleh kepala dinas Disnakernya. Jadi saya buka dalam arti outsourcing ini supaya saudara bisa kerja, tidak seperti mengirim ke tempat orang lain. Ketika saudara kita terima uangnya seakan-akan kami menerima uang. Padahal ketika saya punya perusahaan sendiri, otomatis saudara kita ini paling utama saya bantu. Dan itulah rencana saya, makanya saya buka outsourcing ini supaya bisa kerja sama dengan perusahaan. Itu saya harap dengan Tuhan. Selalu itu. Disnaker kemarin sudah saya lobby, camat Kosambi, camat Pasar Kamis, camat Kesempatan, tapi belum menjawab oleh Tuhan. Jadi saya mohon kepada Pak Gembala dan bagaimana dan jemaat-jemaat kita, memohon supaya apapun rencana saya, supaya saya sangat mengharapkan bisa membantu orang. Walaupun saya selama ini dilihat orang beringas atau sedang apa, yang saya minta maaf, termasuk Bu Lydia. Saya minta maaf. Ya jujur aja memang kadang-kadang kehidupan manusia itu sudah ada ya, tapi ya itulah kita juga udah tua. Ya perlu kita supaya kita panjang umur. Ya mari kita menyanyikan persembahan apa dua kasih dari surga memenuhi. Haleluya Yesus. Mari kita berdiri saudaraku. Kasih
Roh Kudus, berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Tuhan dan firman-Mu, sehingga dengan berita yang kami dengar dari firman Allah, kami bersama-sama diberi kekuatan, diberi semangat untuk kami mempertetapkan hati kami kepada Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Ayat ini bukan ayat garansi bahwa kita ini tidak akan pernah mengalami masalah. Jadi ayat ini tidak pernah dimaksudkan sebagai sarana bahwa kita ini meskipun di dalam berumah tangga, terus kemudian tingkat kedewasaan kita juga semakin tinggi, tidak berarti kita akan lepas dari yang namanya masalah. Tetapi justru ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa kesulitan demi kesulitan, pencobaan demi pencobaan itu akan selalu kita hadapi. Kita akan selalu hadapi kesulitan-kesulitan kehidupan. Seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar, semua menceritakan tentang kesulitan, menceritakan tentang masalah. Tetapi hebatnya ketika kita mengalami masalah, kata Paulus, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu akan memberi jalan keluar kepadamu. Itu intinya. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalah, pencobaan, kesulitan itu sifatnya provokatif. Maksud saya provokatif itu begini. Ia membuat kita untuk ikut serta atau terlibat di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Maksud saya adalah begini, bahwa kita ini ditarik untuk terlibat secara aktif dalam masalah yang sedang terjadi. Itulah sebabnya mengapa menurut saya masalah itu sifatnya provokasi. Karena ia ingin agar kita itu terlibat secara aktif dalam kesulitan itu. Dan yang kedua, masalah itu seperti candu. Sepertinya ketika kita mengalami satu masalah, kemudian ada masalah yang baru, sementara yang satu sudah selesai, kita terus seperti kecanduan gitu, seperti mau terus terlibat di dalamnya. Meskipun kita berdoa, meskipun kita telah lepas dari satu kesulitan, pasti ada kesulitan yang lain itu terus. Selama kita masih hidup
dalam dunia ini kita akan terus mengalami masalah. Persoalannya adalah kita harus tahu trik kesulitan masalah itu. Kalau ia sifatnya provokatif, ya, kita sendiri harus berusaha. Kita sendiri harus mengerti. Kita sendiri harus memahami dengan baik maksud dari kesulitan yang kita alami ini. Acap kali Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak bisa memahami kesulitan itu. Acap kali yang sering kita lakukan adalah kita masuk ke dalam. Artinya kita terjebak di dalam masalah itu. Nah, sehingga kita ini bisa kehabisan tenaga. Kenapa? Perhatian kita, konsentrasi kita kuras habis, bahkan pikiran perhatian kita hanya untuk kesulitan itu. Nah, sulit bagi kita memang untuk beranjak, untuk lepas dari kesulitan itu kalau kita tidak mengetahui makna dan tujuan di balik masalah yang kita sedang hadapi. Persoalan kita adalah begini, kita itu cenderung melibatkan diri, gitu ya. Kita itu cenderung proaktif dengan kesulitan, sehingga dengannya kita akan tunduk. Lalu sikap yang benar terhadap pencobaan, terhadap masalah itu bagaimana? Nah, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, dalam setiap peristiwa, dalam setiap kesempatan, selalu Tuhan Yesus itu dapat memecahkan masalah. Ia selalu membawa solusi bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah. Atau keadaan sebuah lokasi sedang bermasalah, Tuhan hadir di situ selalu memberikan solusi. Selalu ada sesuatu yang dipecahkan. Nah, sore hari ini kita akan belajar sedikit banyak tentang kemampuan memecahkan masalah. Kalau kita belajar dari mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu adalah mujizat yang ada di Kana, yaitu air berubah menjadi anggur. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi kita tidak akan baca ayat ini keseluruhannya, tetapi ada beberapa ayat nanti yang kita akan baca untuk menunjukkan apa maksud atau cara, kemampuan seperti apa agar kita itu dapat memecahkan semua masalah kehidupan kita ini. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang ketiga, dikatakan begini: ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Beberapa hari yang lalu kan kita ibadah pasutri ya di GPIA Keluarga Allah di Modernland. Bapak Pendeta Bambang Irawan itu katakan begini, bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah antara suami dan istri adalah bukan istri datang kepada suami, bukan suami datang kepada istri. Kan itu kan yang disuruh ke depan itu Pak Hendra Herman dan istrinya. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah, lihat dalam ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan
Ibu Yesus tidak terprovokasi oleh kesulitan yang dialami oleh perkawinan di Kana, karena memang di situ ya, Ibu Tuhan Yesus juga ada diundang dalam pesta pernikahan itu. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang pada zaman itu, mereka itu begitu memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Sehingga kalau satu mengalami masalah, mereka akan bersama-sama mencari solusi. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika mereka berkekurangan, orang-orang yang memiliki harta benda menjual harta bendanya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, dalam peristiwa di Kana sebenarnya ada nilai dan konsep yang seperti itu. Orang itu cukup memiliki empati yang tinggi terhadap kesusahan orang lain. Tapi kita belajar dari ayat yang ketiga, ketika ada masalah kekurangan anggur, yang dilakukan oleh Ibu Yesus adalah ia datang dan memperbincangkan itu kepada Tuhan Yesus. Ini adalah cara yang paling benar. Dengan kata lain, bahwa mereka tidak mau terlibat gitu. Tidak mau melibatkan diri dengan kesulitan yang dialami. Dengan kata lain, mereka turut memusingkan diri, lalu kehabisan tenaga memikirkan kesulitan itu. Tapi ia datang kepada pribadi Tuhan. Bukan berarti saya ingin katakan begini, kita harus cuek terhadap masalah orang lain, tidak. Tetapi kita turut berempati, tetapi cara berempati yang benar adalah arahkan minta kepada Tuhan. Sebab kalau kita belajar dari ayat ini, usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu pasti akan gagal. Karena persoalannya memang mereka telah kehabisan anggur. Untuk mengadakan anggur seperti yang ada dalam pesta itu sudah tidak mungkin. Persoalannya semua sudah kosong, semua sudah habis. Dalam hal ini dibutuhkan mujizat dari Tuhan. Caranya adalah datang kepada Yesus yang merupakan sumber dari solusi itu. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah yang harus kita pikirkan dalam hidup kita adalah saat kita ini datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita begini ya. Bukan berarti kita menjadi sok rohani. Bukan berarti kita itu menjadi sok memiliki rohani yang lebih daripada orang lain. Bukan begitu. Tetapi pada waktu memang kita membutuhkan sesuatu yang menurut peranggapan kita sudah tidak ada solusi. Tidak ada orang yang bisa dan dapat menyelesaikan. Satu-satunya cara adalah hanya datang kepada Tuhan. Sebab siapa yang bisa mengubah air itu menjadi anggur selain daripada Tuhan? Gak ada yang bisa merubah, atau manusia atau pemimpin orang-orang yang punya kedudukan tinggi yang bisa mengubah air itu menjadi anggur. Hanya pribadi Yesus yang bisa mengubah itu. Dan itulah yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang ada di dalam pesta, yang sedang kehabisan anggur yang baik itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Meskipun masalah sifatnya provokatif, tapi kita harus memiliki benteng, ya. Memiliki benteng yang kuat agar kita itu memiliki lompatan-lompatan pikiran yang jauh ke depannya. Jangan kita itu terprovokasi, jangan kita itu terlibat secara aktif lalu menghabiskan energi dan tenaga kita hanya untuk memikirkan masalah itu. Tapi belajarlah untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah. Caranya adalah datang kepada Yesus. Sebab kadangkala Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita ini, ketika kita memikirkan kesulitan masalah kita, di sana itu sepertinya nol, gak ada harapan. Orang lain gak ada harapan. Semua gak ada harapan. Satu-satunya ya hanya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan jawaban Tuhan itu tidak selalu memuaskan pada awalnya, tapi pada akhirnya akan membuat kita lebih berbahagia dari kita memperoleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karenanya menurut saya penting kita belajar untuk datang pada Yesus. Saya tahu ya Pak Torus itu kan 3 yang sedang kuliah gitu. Semuanya mau wisuda semua. Waduh, ini kan berat gitu. Tapi saya percaya gitu, kalau kita belajar seperti Maria ibu Yesus yang datang kepada Yesus itu, apa sih yang gak bisa Tuhan buat? Kan gitu. Apa sih yang gak Tuhan bisa lakukan? Sesuatu yang mustahil itu kan bagian Tuhan untuk melakukannya. Bagian kita datang dan meminta kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan begini, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang kedua, kemampuan untuk memecahkan masalah. Saya ketika kita membaca ayat yang kelima itu adalah ketika kita itu meletakkan kepercayaan kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada benteng pemisah. Ada kesulitan untuk memikirkan bagi kita. Karena apa? Yang habis itu adalah air anggur, sementara yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah kepada pelayan-pelayan itu agar mereka mengambil air, mengisi gentong-gentong yang kosong itu dengan air. Lihat Bapak Ibu Saudara, gak nyampe akal kita ini untuk memikirkan. Gak ada koneksinya, gak ada jalurnya kita memikirkan tentang hal ini. Mana mungkin sih, kan kita bisa membedakan, apalagi orang-orang Yahudi itu bisa membedakan dengan baik mana air anggur yang asli dan mana air. Mereka pasti bisa membedakan, gak mungkin ya. Tapi kenyataannya yang diminta oleh Ibu Yesus ketika dia katakan apa yang dikatakan kepadamu, maksudnya ketika Yesus berkata kepada pelayan itu, buatlah itu. Kata buatlah itu maksudnya begini, jangan banyak tanya, jangan banyak protes, jangan gunakan akal pikiranmu gitu. Tapi lakukan saja, lakukan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa kita ini kan sering kesulitan gitu untuk mencerna, memikirkan sesuatu. Menurut kita jalan A itu gak mungkin, nol. Tetapi kalau Tuhan kehendaki yang nol itu untuk kita jalan ke sana,
langkahkan kaki kita ke nol, yang tidak mungkin itu. Sebab ketika kita mampu berjalan melangkahkan kaki menuju yang ke nol itu, yang tidak mungkin itu, pada akhirnya dia akan singkapkan rahasianya, kebenarannya kepada kita, sehingga kita pada akhirnya tersingkap satu kebenaran, bahwa apa yang dinyatakan Tuhan itu selalu sesuai dengan naluri akal manusia kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meletakkan kepercayaan pada Tuhan, inilah kemampuan memecahkan masalah. Percaya saja kepada Tuhan gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh pelayan-pelayan. Lihat, kalau kita membaca mulai ayat 5 sampai ayat 11 itu gak ada perdebatan antara pelayan-pelayan dengan pengunjung pesta, dengan Ibu Yesus, dengan ketua geng, ketua kelompok itu. Gak ada. Yang ada adalah mereka bertindak dan melaksanakan. Mungkin memang untuk sesaat. Untuk sesaat. Ketika para pelayan itu mengangkat air lalu dimasukkan ke dalam gentong, mungkin mereka satu dengan yang lain bertanya. Mungkin satu dengan yang lain berkata, ini kan air, gitu kan. Mungkin dia akan bertanya, ribut di antara mereka, saling memperbincangkan. Kalaupun tidak keluar kata-kata dari ayat ini, mungkin dari hati jauh mereka terdalam gitu. Mereka memperbincangkan hal itu. Tapi saya berkatakan begini, meskipun kita meragukan, meskipun kita memperbincangkan, meskipun kita mempersoalkan, tapi kuasa Tuhan itu tidak akan pernah tidak akan pernah tidak terjadi oleh karena kita meragukan kehendak Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak akan luntur, kuasa Tuhan itu tidak akan pernah batal, sekalipun kita meragukan, sekalipun kita memperbincangkan. Itu sebabnya kata kuncinya sebenarnya dalam ayat 5, buatlah itu. Jangan berbantah. Jangan memperbincangkan apa yang akan kau lakukan. Karena Maria tahu sesuatu yang mustahil yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Karenanya Maria katakan, lakukanlah. Yang terakhir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang ketiga adalah bertindak dengan iman. Seperti tadi saya katakan, membawa air lalu dimasukkan ke dalam tempayan-tempayan itu kan sesuatu yang bisa merubah, menghancurkan reputasi pelayan-pelayan itu sendiri. Apalagi dalam ayat yang ke-8 ketika Tuhan Yesus berkata, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Alkitab katakan, lalu mereka pun membawanya. Ini kan para pelayan-pelayan yang memang diberi tugas khusus untuk melayani. Tapi pelayanan mereka reputasinya bisa hancur. Oleh karena apa? Yang dibutuhkan itu anggur yang terbaik, bukan air. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada
batas yang tidak bisa dilalui gitu. Ada batas yang tidak bisa dipikirkan, gak bisa dicerna. Tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu pelayan-pelayan lakukan. Bahkan ayat 8, sekarang cedoklah, bawalah. Sampai kepada ayat yang ke-8 belum terjadi mujizat, belum terjadi perubahan. Air itu berubah menjadi air anggur. Ini persoalannya. Kalau air itu sudah berubah menjadi air anggur, mudah bagi mereka untuk dicedok itu lalu dibawa ke pemimpin pesta. Mudah bagi mereka karena sudah ada perubahan. Persoalannya, anggur itu atau air itu belum berubah jadi anggur seperti apa yang diharapkan oleh pesta di Kana itu. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita bertindak dengan iman. Kita harus bertindak dengan iman. Orang yang bertindak dengan iman itu, kalau bahasa saya sering saya sampaikan begini, kita harus mengesampingkan tanda kutip kenyataan-kenyataan yang kita lihat dengan mata jasmania kita ini. Kita harus mengesampingkan nalar itu. Mohon maaf, mengesampingkan nalar kita ini. Karena nalar kita itu kan cenderung melihat apa yang ada, melihat apa yang kelihatan dengan mata kita. Tapi kenyataannya dalam peristiwa ayat 7 sampai ayat 8, kenyataannya itu masih air gitu. Apa kata pemimpin pesta ketika mereka membawa gayung itu diperhadapkan kepada pemimpin pesta? Apa kata mereka? Padahal pesta itu masih meriah. Sulit bagi mereka untuk mencerna kenyataan itu. Tetapi tidak menjadi sulit ketika mereka bertindak dengan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut tentang apa yang ada di depan, meskipun kelihatannya menakutkan. Jangan tawar hati ketika melihat masalah. Jangan kita mundur ketika melihat kenyataan-kenyataan. Kenyataan itu sesungguhnya hanya sesuatu yang bisa melemahkan kita. Tapi orang-orang yang bertindak dengan iman, dia akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi jadilah keluarga-keluarga yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Caranya adalah datang kepada Tuhan Yesus, letakkan kepercayaan kepada Tuhan, dan yang terakhir bertindaklah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk ke dalam. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ada begitu banyak tantangan yang harus kami alami dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Tapi satu hal yang kami mau dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan meletakkan setiap tantangan, meletakkan setiap Tuhan kesulitan-kesulitan hidup hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kami yakin dan percaya akan ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan akan kerjakan. Bahkan kami belajar pada saat malam hari ini untuk kami belajar dapat Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan yang silih berganti datang dalam kehidupan kami, tetapi kami belajar pada saat sore hari ini untuk kami dapat melangkah, untuk kami dapat bertindak dengan
Tuhan percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, bahkan memberikan kami satu kemenangan. Bahkan kami percaya Tuhan pada saat sore hari ini, ketika ada di antara Tuhan kami, pasangan suami istri dalam rumah tangga kami, mungkin kami sedang menghadapi masalah situasi yang sulit, dengan segala kelemahan-kelemahan tubuh yang ada, kami percaya, kami berdoa, Tuhan jaga dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah bahkan Tuhan memberikan satu kemenangan. Ketika kami belajar datang kepada Tuhan, ketika kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika kami belajar untuk bertindak dengan iman, percaya bahwa segala sesuatunya mungkin dan dapat terjadi oleh karena Tuhan yang menolong kami. Memberkati kami semua pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala memberikan firman-Nya. Saya juga sebenarnya yang kuliah nasihat ini selalu ke depan khawatir. Ternyata satu persatu Tuhan memberikan yang terbaik, dan inilah firman Tuhan yang sangat baik di sore hari ini. Terima kasih. Yang sore hari ini yang bertugas untuk kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah memberikan firman saat ini. Dan kami juga Tuhan sudah diberkati oleh firman-Mu. Bapak, hari ini kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau Tuhan memberkati tangan-tangan kami sudah memberi seberapa pun Tuhan yang dapat kami berikan, biarlah Tuhan memberkati supaya Tuhan apa yang kami berikan Tuhan menjadi apa yang luar biasa ini. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sepertinya bulan ini terakhir ya ibadahnya ya. Jadi minggu depan sudah. Masih ada satu lagi. Oh, masih ada lagi. Senin itu tanggal 1 itu hari ini. Oh, berarti masih ada satu kali lagi komisi wanita ya. Baik. Jadi minggu depan, Sabtu depan adalah ibadah komisi wanita. Nanti yang bertugas minta tolong diumumkan di grup ya. Lalu kita bantu doa untuk Bapak Martin, Oma Unggang ya, bahkan juga Ibu Ari istri Bapak Riki yang kemarin waktu itu jatuh dan tangannya patah. Biar Tuhan buka jalan. Memang yang beribadah tempat ini adalah Pak Riki, tapi biarlah kita juga topang keluarga ini dalam doa ya. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada sebentar ibadah anak-anak muda. Mudanya dikirim. Besok ada ibadah sekolah minggu dan ibadah umum raya. Tuhan Yesus memberkati saudara.
kami bisa bersekutu dan beribadah sore hari ini, dan Tuhan yang akan mencurahkan segala kemurahan dan kebaikan kepada kami. Berkati keluarga Bapak Desitorus, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan. Demikian keluarga Bapak Yumai, tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang dan menolong mereka. Saudara Webi yang Tuhan telah tuntun sampai kepada tahap 1, Tuhan yang terus memberkati. Kau juga memberkati keluarga Bapak Husin, baik saudara Yosua. Tuhan berikan hikmat, kekuatan dan kemampuan. Pertolongan dari Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Kau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Hamba berdoa hari ini bagi Bapak Novianto. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa menyata dengan sempurna. Baik Oma Unggan yang masih terbaring oleh karena sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Ari, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Maria, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Baik Opung Bonar, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bapak Rudi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bapak Martin dan Ibu Martin, Tuhan tolong mereka. Kuasa pertolongan dari Allah mengalir. Berkati tangan-tangan dokter, beri kesehatan, kekuatan yang baru, agar keluarga ini kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Kemarin banjir.